subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Tentunya tidak kendor dong ya ibadahnya. Nah seperti biasa, sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya mengajak Anda ngabuburit sambil berburu makanan dan minuman untuk berbuka puasa nanti. Saat ini saya berada di antara gedung-gedung pusat perbelanjaan di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Di sini tersedia ada aneka jajanan street food dan juga takjil untuk berbuka puasa nanti. Jadi sambil Anda mungkin berbelanja kebutuhan untuk Lebaran maupun berbelanja bingkisan untuk Anda bagikan kepada keluarga saat Lebaran nanti di pusat perbelanjaan di sini, Anda bisa mampir ke kawasan ini untuk berbuka puasa dengan aneka makanan dan minuman yang tentunya lebih ramah di kantong. Nah, ngomong-ngomong soal bingkisan atau parsel Lebaran, jika biasanya bingkisan Lebaran berisi kue, sembako atau minuman, bagaimana ya jika bingkisan Lebaran nanti isinya adalah tanaman anggrek yang sedang berbunga. Nah, ini cocok sekali bagi Anda para pecinta tanaman. Seperti apa? Kita simak informasinya. Jika sebelum masa pandemi banyak orang memberikan bingkisan berupa parsel Lebaran yang berisi kue, maka di masa pandemi ini ada sejumlah warga yang memesan parsel Lebaran berisi tanaman anggrek yang tengah berbunga sebagai bingkisan Lebaran bagi saudara, sahabat maupun rekan kerja. Selain tahan lama, parsel anggrek ini juga cocok untuk digunakan sebagai penghias ruangan. Seorang ibu di Bantul, Yogyakarta saat ini melayani pemesanan anggrek sebagai barang hantaran sebelum hari Lebaran tiba. Ia memiliki kebun anggrek di samping rumahnya dan menghias tanaman anggrek dengan beberapa aksesoris. Pembuatan parsel anggrek Lebaran ini baru dilakukan tahun ini ketika ada beberapa pelanggan dan pembeli tanaman anggrek yang memintanya untuk menghias tanaman anggrek sebagai parsel Lebaran. Ini sebenarnya cuma karena ada pesanan, karena kemarin bingung kan, mau pesan kue gini, akhirnya yang awet saja anggrek itu. Oh, bunganya tuh awet sampai 4 bulan nggak layu, jadi nggak habis-habisan. Nah, kalau yang dikasih itu pandai merawat, pasti ini bisa bertahun-tahun tumbuhannya ini. Anggrek bulan yang sedang mekar berbunga merupakan jenis anggrek yang paling banyak dipesan. Harga parsel anggrek Lebaran juga bervariasi mulai dari Rp140.000 hingga Rp500.000 tergantung jumlah dan jenis tanaman anggrek. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, persinggahan pertama saya di sini adalah penjual es cendol durian. Sepertinya menarik sekali untuk saya berbuka puasa nanti. Kita beli aja yuk. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Sore. Dan Mas siapa? Mas Eko. Mas Eko, berapa nih harganya? Untuk yang durian 12.000, yang komplit 17.000. Oh, beli yang komplit satu, Rp17.000. Saya beli di cup ya, boleh tolong dibuatkan Mas? Bentar ya. Ya, ini komposisinya apa aja Mas? Cendol, santan, gula, durian, susu, sama ketan. Cendol, ketan, kemudian durian, gula merah dan juga susu ya. Oke, ini kayaknya legit dan manis gitu ya Mas ya. Ini sehari bisa terjual berapa gelas es cendol durian? 300. Wah, berkah Ramadan ya Mas ya. Jadi kebanjiran orderan ya selama bulan Ramadan. Nah, pemirsa, selain penjual es cendol yang kebanjiran orderan saat bulan Ramadan, penjual manisan halua di Langkat, Sumatera Utara juga kebanjiran orderan selama bulan Ramadan, bahkan dijual atau diekspor hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Seperti apa keunikan dan kelezatan manisan halua di sana? Yuk kita simak bersama informasinya. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga Langkat, Sumatera Utara sibuk membuat manisan halua. Kudapan ini dibuat untuk disajikan kepada keluarga dan tamu di Hari Raya nanti. Endang, warga Tanjung Pura Langkat, bahkan menerima pesanan manisan halua. Manisan ini dijual hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Manisan halua ini menjadi kudapan favorit. Rasanya manis bercampur sedikit asam.
Buah dan sayur yang digunakan sebagai bahan baku diantaranya pepaya, asam gelugur, wortel, pala, hingga cabai. Buah dan sayuran ini direndam selama 15 hari dengan air, setelah itu dimasak dengan wadah kuningan dan menggunakan air kelapa. Variasi. Yang paling mahal itu apa? Kalau yang paling mahal cabai. Cabai. Kenapa? Karena payah membuatnya. Udah tuh dia dalam 1 kilo ini banyak peminatnya. Setiap tahunnya banyak ada diekspor ke Malaysia dan ke luar kota. Harga 1 kg manisan buah gelugur dibanderol Rp80.000, sedangkan cabai Rp150.000 per kilogram. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah tadi saya membeli es cendol durian, sekarang saya tertarik membeli pecel Jawa Tengah. Nah ini menarik sekali, khususnya bagi Anda warga Jawa Tengah yang tidak bisa mudik ke kampung halaman, bisa sedikit mengobati kerinduan dengan membeli pecel Jawa Tengah dengan harga ramah di kantong, tapi rasa yang juga tetap lezat begitu ya. Nah bagi Anda warga daerah lainnya yang mungkin rindu akan kampung halaman, mungkin warga Aceh, saya ajak Anda jalan-jalan ke sana. Di sana ada Masjid Rahmatullah yang memiliki kisah unik karena tidak roboh meski diterjang oleh tsunami beberapa tahun yang lalu. Seperti apa kekokohannya dan keunikannya? Berikut kita simak informasinya. Masjid Rahmatullah di Desa Lampu, Loknga, Aceh Besar menjadi saksi bisu ganasnya terjangan tsunami yang memporak-porandakan Aceh tahun 2004 lalu. Namun ganasnya air tak mampu merobohkan bangunan masjid yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Kisah Masjid Rahmatullah menjadi potensi wisata religi di Tanah Rencong. Saya baru saja melakukan research bahwa ini salah satu yang disebut sebagai wisata berbasis sejarah, wisata religi yang masuk ke dalam konsep wisata yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Tak hanya kaya akan wisata religi, negeri Serambi Mekah juga memiliki ragam ekonomi kreatif khas daerah yang unik dan menarik. Salah satunya peci Mulkutop. Peci bermotif gerbang khas Aceh ini telah dipatenkan warga desa wisata Dayah Daboh, Aceh Besar. Beragam produk ekonomi kreatif baik souvenir dan makanan khas juga menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke desa ini. Dan mudah-mudahan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten, setelah masa yang panjang kita mengalami pandemi COVID, di mana juga ekonomi kreatif mengalami kelesuan juga sejalan dengan kelesuan pariwisata, mudah-mudahan ini menjadi istilahnya menjadi pemicu semangat bagi kami semua untuk bekerja lebih baik lagi. Kemenparekraf bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Aceh akan melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk mereka, sehingga bisa memiliki pangsa pasar di dunia digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tuntas sudah ngabuburit saya sambil berburu takjil sore hari ini. Tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Demikian kami kembalikan ke studio bersama Stephanie Patricia. Baik, terima kasih Syafati Suryo atas laporannya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, pemirsa meski tidak bertemu sanak saudara, namun kita masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Saya Stephanie Patricia, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.